Salam dan salam sejahtera kepada saudara sekalian. Kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Paskah kepada saudara dan saudari. Apa kabar semuanya? Saya percaya Tuhan menyertai Anda. Amin. Oleh itu mari kita persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang hidup, pada saat ini kami datang kepadamu dengan penuh pengucapan syukur karena Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang senantiasa memperhatikan kami. Oleh itu Tuhan, pada saat kami mau mendengar firman-Mu, tolong Tuhan buka hati dan pikiran kami, dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi tempat ini dengan kemuliaan hadirat-Mu, dan biarlah kami dipenuhi dengan firman Allah. Oleh itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sehingga ayat yang ke-18, maka tajuk khotbah kita pada saat ini yaitu kebangkitan, kemenangan orang percaya. Saudara dan saudara sekalian, Roma pasal 6 ayat 9 mengatakan, hal itu demikian karena kita tahu bahwa Kristus sudah dibangkitkan daripada kematian. Dia tidak akan mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Hari ini kita merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Misi Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi menebus manusia dengan kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya mengalahkan dosa dan maut. Rasul Paulus mengatakan, memang benar Yesus sudah mati, tetapi dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Hiduplah dalam roh dan bukan dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan akan membawa kepada kematian, tetapi roh akan menghidupkan. Kebangkitan Yesus Kristus memberi roh kebangkitan bagi hidup, jiwa, pikiran, dan kerinduan kita sedemikian melekat dalam keintiman bersama Yesus Kristus. Poin yang pertama, kemenangan atas kematian. 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Tetapi kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Perubahan hidup tidak dimulai dengan pengalaman, melainkan dimulai dengan kebenaran. Dari mana kita memperolehi kebenaran? Kita memperolehi kebenaran dari firman Allah. Rasul Paulus menunjukkan Kristus sebagai pemenang yang telah menaklukkan dosa, maut, dan iblis. Kita perlu respon dengan serius, bukan sekedar menganggukkan kepala. Kemenangan Kristus di atas kayu salib dibuktikan dengan kebangkitannya, memberikan kuasa untuk hidup menjadi pemenang atas dosa. Roma pasal 6 ayat 10 mengatakan, kematian Kristus itu kematian terhadap dosa. Perkara itu berlaku satu kali sahaja untuk selama-lamanya, tetapi hidupnya sekarang adalah hidup bagi Allah. Kematiannya untuk menebus kita dari dosa. Kebangkitannya membuktikan dia telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu ada dalam kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Perkara itu akan semakin nyata kalau kita mempunyai hubungan yang erat dengan Yesus Kristus. Kuasa dosa telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Dosa adalah musuh yang sudah dikalahkan. Ketakutan masa depan sudah dikalahkan. Kematian sudah dikalahkan.
Iblis pun sudah dikalahkan. Katakan amin. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan. Sumber dosa dari iblis. Iblis menipu, memperdaya, dan mengikat manusia menjadi hamba dosa. Kolose pasal 2 ayat 14 hingga 15. Dia telah membatalkan surat hutang kita yang mengancam kita dengan syarat-syarat berat. Dia menghapuskan semuanya dengan menyalibkan surat hutang itu di kayu salib. Di kayu salib itu Kristus membebaskan diri daripada kuasa roh-roh yang berkuasa dan yang memerintah. Dia menjadikan mereka tontonan umum apabila dia mengiring mereka sebagai tawanan dalam perarakan kemenangannya. Saudara dan saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa. Kini kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhambakan oleh dosa. Kita meraih kemenangan dari keinginan daging dan menjalani kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Anda mau mengalami kemenangan dari dosa, Anda perlu menanggalkan manusia lama, yaitu bertobat dari tabiat atau kebiasaan lama Anda. Merelakan diri diperbaharui dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru menurut kehendak Yesus Kristus dalam kebenaran dan kekudusan. Roma pasal 6 ayat 9. Hal itu demikian karena kita tahu bahwa Kristus sudah dibangkitkan daripada kematian. Dia tidak akan mati lagi. Kematian tidak berkuasa atasnya lagi. Saudara dan saudara sekalian, kebangkitan Tuhan Yesus bermaksud kemenangan Tuhan Yesus dari kematian. Kematian tidak lagi berkuasa, tetapi sudah dikalahkan oleh Yesus. Demikian juga kita yang percaya kepada Tuhan. Yesus memperoleh kemenangan dari kematian. Lukas pasal 16 ayat 19 hingga 31 menceritakan perumpamaan mengenai orang kaya dengan seorang pengemis yang miskin. Kedua mereka sama-sama meninggal dunia alias mati. Lazarus pengemis miskin itu berada di pangkuan Abraham. Orang kaya itu berada di tempat yang penuh dengan penderitaan. Perumpamaan ini memberitahu kepada kita bahwa ada kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini alias mati. Kehidupan tersebut ditentukan oleh kehidupan kita sewaktu kita masih hidup di dunia ini. Bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus menyediakan tempat bagi mereka. Tempat yang disediakan itu di mana Allah berada, di situ mereka berada. Bagi mereka yang tidak percaya dan menyia-nyiakan kehidupannya, alam maut menjadi tempat mereka setelah mereka meninggalkan dunia ini. Efesus pasal 2 ayat 6. Karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita semula bersama-sama Dia supaya kita memerintah dengan Kristus di sorga. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jaminan kemenangan dari maut diberikan kepada kita yang tetap memelihara iman dan percaya kepada Kristus. 2 Timotius pasal 4 ayat 7. Rasul Paulus sewaktu menghadapi tekanan dan penderitaan, dia tetap teguh memelihara imannya sampai garis akhir. Poin yang kedua, kemenangan atas kuasa iblis. Roma pasal 16 ayat 20. Allah sumber kedamaian kita
akan segera menaruh iblis di bawah kekuasaan kamu dan menghancurkannya. Semoga Yesus Kristus Tuhan kita memberkati kamu. Saudara dan saudara sekalian, kebangkitan Yesus Kristus telah membuktikan bahwa Dia telah melucut kuasa kegelapan dan menaklukkannya dengan kebangkitannya. Ini memberi kepada orang-orang percaya kuasa ke atas iblis atau syaitan atau pencobaan. Pencobaan, tipu daya, dan pujuk rayu dari iblis menantang dan memerontak kepada kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 4 ayat 13. Apabila iblis selesai mencoba Yesus dengan segala upaya, dia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Yesus telah menunjukkan dan membuktikan kemenangannya. Salah satu usaha iblis yaitu membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat kita bertentangan dengan kehendak Allah. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan, berjaga-jagalah dan bewaspadalah, karena iblis musuh kamu merayau-rayau seperti singa yang mengaum sambil mencari mangsa. Kita tetap di posisi pemenang kalau hidup kita terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu simbol dari Roh Kudus adalah api. Sewaktu gembala menggembalakan domba pada waktu malam, mereka menyalakan api untuk mengusir binatang buas. Kalau api itu padam, gembala dan domba menjadi mangsa yang mudah diserang oleh binatang buas. Demikian juga dengan orang-orang percaya. Kalau api itu terus menyala sedemikian berkobar-kobar dalam roh kita, maka kita dapat mengusir dan menaklukkan iblis yang berusaha mencobai dan menyerang hidup kita. Poin yang ketiga, kemenangan atas perjuangan hidup. Kematian Yesus memikul dosa dan perjuangan hidup manusia. 1 Petrus pasal 2 ayat 24 mengatakan, Kristus sendiri memikul dosa kita pada tubuhnya di kayu salib, supaya kita bebas daripada kuasa dosa, lalu hidup menurut kehendak Allah. Luka-luka Kristuslah yang menyembuhkan kamu. Saudara dan saudara sekalian, kebangkitan Yesus telah menaklukkan sakit penyakit dalam kehidupan orang-orang percaya. Kita berjuang menghadapi penyakit. Hari ini semua orang berjuang menghentikan penularan virus corona atau COVID-19 dan penyakit yang lain dengan pelbagai usaha. Minggu ini, minggu kebangkitan, kita percaya mukjizat masih ada bagi kita. Milikilah iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala penyakit kita. Segala perjuangan dan pergumulan kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di dalam kematiannya. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar, ada solusinya, bahkan ada kemenangan. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut. Kesannya kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Haleluya. Kita sebagai orang percaya sepatutnya bangga dan bersukacita sebab kita mempunyai Tuhan yang hidup dan berkuasa. Hari ini kita memperingati kebangkitan dan kematian Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 hingga 4. Apa yang aku sampaikan kepada kamu adalah apa yang sudah aku terima. Inilah perkara terpenting.
Kristus mati karena dosa kita. Sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab, hal ini juga tertulis di dalam Alkitab. Dia dikuburkan dan pada hari ketiga dia dihidupkan semula. Saudara dan saudara sekalian, kebangkitan Kristus adalah kemenangan iman orang percaya. Ini merupakan penegasan kebenaran ajaran Kristus. Penyataannya mengenai kematian dan kebangkitannya benar-benar telah digenapi. Saya tidak dapat bayangkan kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14, jika Kristus tidak dibangkitkan daripada kematian, maka berita yang kami kabarkan dan kepercayaan kamu kepada Kristus sia-sia belaka. Saudara dan saudara sekalian, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah usaha dan pengorbanan hamba-hamba Tuhan, penginjil, misionaris, memberitakan Injil sampai ke pelosok pedalaman, ke pergunungan, ke desa-desa, mengharungi laut dan samudra, bahkan sampai ke seluruh penjuru ujung bumi ini. Iman Kristen adalah iman yang berdiri atas kebangkitan Kristus. Amin. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah pemberitaan Injil, dan kekristenan tidak akan ada sampai hari ini. Kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, semua kita mati binasa. 1 Korintus pasal 15 ayat 18. Hal itu juga berarti orang yang percaya kepada Kristus dan yang sudah mati semuanya tidak mempunyai harapan. Sebaliknya, Yesus Kristus telah bangkit. Maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan paling beruntung. Mengapa? Sebab kebangkitan Kristus memberi jaminan hidup kekal yang pasti bagi orang-orang percaya. Amin. Katakan haleluya. Pengharapan hidup kita sebagai pengikut Yesus bergantung mutlak kepada kebangkitan Yesus Kristus. Perkara ini yang membuat Rasul Paulus dan ramai lagi tetap mempunyai roh yang menyala-nyala memberitakan Injil keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Segala ujian, tentangan, dan kematian tidak melemahkan mereka, sebab ada pengharapan pasti di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Efesus pasal 2 ayat 6 mengatakan, karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita semula bersama-sama Dia, supaya kita memerintah dengan Kristus di sorga. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena kita akan hidup karena kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang sederhana. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu, supaya kami dikuatkan, diteguhkan, dan kiranya kami mempunyai keyakinan dalam hidup kami karena kebangkitan yang telah menyelamatkan dan memberi kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin.